Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, saya Aduti Septiani, mahasiswi program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai proses pembelajaran, baik saat perencanaan sebelum pembelajaran maupun saat pembelajaran berlangsung. Yuk simak selengkapnya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan proses perencanaan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu ada RPP 1 lembar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materinya, yaitu jasa perbankan Safe Deposit Box atau SDB. Nah, untuk untuk kelas 11 dan semester genap. Jadi buat teman-teman nih yang ketika akan memulai pembelajaran maupun akan melakukan proses pembelajaran bagi calon guru ataupun para pendidik, boleh nih membuat RPP agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, ada juga di sini terdiri dari tujuan pembelajaran, yaitu ada KD 3, 4, ada IPK 3, ada IPK 4 gitu. Dan di sini ada materi pembelajarannya yang pasti ya. Terus ada model, metode dan pendekatan pembelajarannya. Di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan. Lalu ada metode yang saya gunakan, yaitu ada diskusi, tanya jawab, praktek dan penugasan. Dan pendekatannya yaitu scientific learning. Lalu langkah-langkah pembelajarannya apa saja? Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah atau kegiatan literasi. Jadi peserta didik di langkah pertama pembelajaran ini dihimbau untuk mengamati dari lembar kerja, gambar maupun materi yang akan saya bawakan nanti. Lalu yang kedua, mengorganisasikan peserta didik atau critical learning. Jadi, di sini sebagai pendidik, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Misalnya mengajukan pertanyaan tentang safe deposit box. Lalu, tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan membaca sumber lain. Jadi peserta didik diharapkan untuk mencari informasi dari sumber lain selain dari apa yang saya telah jelaskan. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini peserta didik diharapkan untuk diskusi kelompok, mengemukakan pendapatnya, presentasi, tanya jawab gitu. Jadi diberikan kesempatan untuk berkarya dan mengeksplorasi dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu masukan, tanggapan, koreksi terhadap guru dan teman-temannya. Lalu media yang digunakan ketika nanti proses pembelajaran di kelas yaitu ada LCD proyektor, laptop, PPT, whiteboard, spidol, dan penggaris. Lalu penilaiannya yaitu ada tes tertulis dan tes praktek. Oke, ini adalah proses perencanaan sebelum melakukan pembelajaran. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang praktek bagaimana pembelajaran berlangsung. Oke, setelah tadi kita melakukan perencanaan proses sebelum pembelajaran, sekarang kita langsung aja nih praktek bagaimana saat pembelajaran berlangsung. Tentunya di sini saya akan membawakan materi tentang jasa perbankan Safe Deposit Box atau biasa disingkat SDB. Segera. Apa itu SDB? Oke, menurut OJK, SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Atau dalam definisi lain, ada juga yang menyebutkan bahwa SDB adalah jasa penyewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga. Jasa ini dikenal juga dengan nama safe loket. Nah, itu kan definisi panjangnya. Mari kita simpulkan secara singkat apa itu safe deposit box. Nah, ternyata safe deposit box merupakan pelayanan perbankan yang memberikan jasa penyimpanan barang berharga. Oke, mudah dipahami kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar dari kotak atau tempat penyimpanan dari safe deposit box, dari penyimpanan barang-barang berharga tadi. Bisa aja teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang punya barang-barang berharga, boleh banget dititipin di safe deposit box agar terjaga keamanannya.
kerahasiaannya, dan insya Allah barang akan tetap utuh seperti sedia kala teman-teman saat menyimpan. Nah, kebutuhan keamanan dan kerahasiaan barang berharga yang dimiliki seseorang atau lembaga akan lebih terjamin bila dititipkan di bank. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang ragu, yang naruh barang-barang berharganya di rumah, takut digigitin rayap atau apa, maka nih tepat banget untuk dititipkan di bank, yaitu melalui safe deposit box ini. Karena keamanan barang berharga itu terjamin untuk karena untuk membuka setiap kotaknya pun dibutuhkan dua kunci. Kunci yang pertama dipegang oleh pihak bank dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh membukanya, dan kunci satunya lagi dipegang oleh si penitip barang. Oke, terus apa aja sih barang yang disimpan dalam SDB ini? Barang yang disimpan biasanya barang yang bernilai tinggi atau berharga. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang seperti emas, terus dokumen-dokumen penting, surat-surat penting, terus logam mulia dan lain semacamnya yang emang dirasa itu sangat berharga dan bernilai tinggi, boleh banget dititipin di bank melalui safe deposit box ini karena akan terjaga banget keamanan dan kerahasiaannya. Lalu barang apa aja sih yang dilarang disimpan di safe deposit box ini? Yang pertama, ada narkotika dan sejenisnya. Tentu banget ya, ini adalah barang ilegal yang emang gak boleh disimpan atau dimiliki oleh seseorang, apalagi ditaruh di bank. Udah nggak boleh banget kan. Lalu ada bahan yang mudah meledak seperti bom, apalagi ini ya, ini nggak boleh juga. Lalu apa aja keuntungan ketika kita menitipkan barang kita di bank ini atau di STB ini? Yang pertama, tentunya aman. Yang tadi saya bilang bahwa setiap kotaknya dipegang dua kunci gitu ya, ada kunci oleh pihak bank dan kuncinya lagi oleh penitip barang. Jadi insya Allah terjaga banget keamanan dan kerahasiaannya. Lalu yang kedua ada fleksibel. Jadi bagi teman-teman yang punya barang berharga yang besar banget atau mini sekalipun, itu bisa banget untuk request ukurannya karena bank menyediakan berbagai macam ukuran buat penitipan barang ini. Lalu yang ketiga ada mudah, mudah persyaratan dan ketentuannya. Jadi boleh nih bagi teman-teman untuk memudahkan nasabahnya agar bisa menitipkan barangnya. Lalu ada biaya sewa murah. Ya, biaya sewanya murah, hanya ada biaya sewa, terus ada jaminan. Jaminannya pun ini akan dikembalikan 100% apabila kuncinya sampai nanti penutupan atau selesai itu masih ada kayak gitu. Terus uang jaminannya mengendap, nanti yang akan dibalikan lagi kata saya bilang. Selalu ada menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, terjamin kerahasiaannya. Jadi buat teman-teman yang takut kalau misalnya naruh barang di rumah, ada takut ada maling atau takut digigit rayap, nah ini pas banget buat naruh di bank. Nah, ini ada jenis-jenis ukuran SDB, ada tipe dan ukurannya. Tipenya ada mini, kecil, sedang, besar, ekstra 1, ekstra 2 aja. Jadi benar-benar tersedia gitu dari mulai yang ukuran mini sampai ekstra banget buat barang-barang yang emang dirasa berharga banget kayak gitu. Jadi bisa nih fleksibel kan tadi keuntungan pun. Lalu ada apa aja sih manfaat dari STB bagi bank penyedia? Yang pertama, meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Tentu ya dengan adanya jasa perbankan ini, jadi lebih banyak memberikan pelayanan kepada nasabahnya dari pihak bank. Terus lalu yang kedua, mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil sewa karena tadi si penyewa membayar sewaan atau memberikan setoran jaminan, maka itu masuk ke dalam pendapatan dari pihak bank. Terus ada mendapatkan dana berupa setoran jaminan, jaminan tadi ya kunci, lalu ada sebagai media promosi pada masyarakat agar menjadi nasabahnya. Tentunya dengan banyaknya jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak bank, itu akan menjadi branding tersendiri bagi pihak bank di mata masyarakat. Lalu ada juga kelemahan nih dari safe deposit box ini. Selain berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh safe deposit box seperti keamanan dan kenyamanan, ada beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, biasanya nasabah tidak dapat mengakses safe deposit box di luar jam kerja, sehingga jika terjadi kebutuhan mendadak atau mendesak harus menunggu pada hari kerja. Ya karena kan bank ada jam kerjanya ya, jam operasionalnya, jadi nggak bisa seenaknya. Nah ini kelemahannya sih ketika mungkin kita butuh saat mendesak atau mendadak di luar jam kerja itu bakal susah. Nah ini kelemahannya sih, tapi pasti kita tahu dong ketika oh jam kerja atau jam operasional banget jam segini, berarti sebelum itu saya kalau misalnya penting dan butuh
saya bisa ambil di jam kerjanya. Tapi mungkin ada aja hal yang di luar dugaan kita kan. Nah, ini kelemahannya sih. Terus yang kedua, jika ada oknum bank yang nakal, nasabah dapat menjadi incaran. Hal ini pernah terjadi juga di Indonesia. Ada aja ya oknum pihak polisi pun ada oknum yang nakalnya gitu. Pun di pihak bank mungkin ada aja dapat terjadi oknum yang nakal. Namun ini akan ada tanggung jawab dari pihak bank jika terjadi kelalaian. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu mekanisme transaksi STB. Apa aja sih mekanismenya? Yang pertama, kontrak STB harus dilakukan secara selektif. Jadi kalau misalkan dilihat juga nih ada siapa yang benar-benar itu barangnya berharga atau enggak. Jadi akan dicek juga nih barang-barangnya bukan asal-asalan kayak gitu. Dua, perjanjian kontrak harus jelas dan mengikat. Karena ini barang berharga ya emang gak bisa asal-asalan. Jadi harus jelas dan mengikat kayak gitu. Tiga, master key dan kunci box harus bagus dan sulit untuk dipastikan. Jadi master key dan kunci boxnya ini benar-benar emang gak bisa diduplikat atau biasanya nggak bisa diasal orang lain punya kayak gitu. Jadi benar-benar sulit untuk dipastikan oleh orang-orang lain gitu. Yang keempat, master key dipegang oleh karyawan bank, sedangkan kunci dipegang oleh nasabah. Tadi ada dua kunci kan. Terus yang kelima, ruang deposit box hanya dapat diakses oleh petugas bank dan nasabah yang berkepentingan. Jadi nggak asal masuk orang boleh masuk ke dalam tempat deposit box ini. Lalu adanya biaya yang dibebankan pada penyewa, seperti biaya sewa, jaminan kunci, dan denda keterlambatan sewa, yang ini akan tadi masuk ke dalam pendapatan pihak bank. Lalu yang ketujuh, tidak menyimpan barang yang dilarang dalam STB. Tadi ada narkotika dan lainnya. Nah, lalu yang delapan ada menjaga agar kunci disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan. Kalau hilang kayak gimana? Kalau hilang berarti jaminannya diambil, uang jaminannya uh, berarti untuk pihak bank, jadi nggak bisa dikembalikan kepada nasabah. Lalu yang sembilan, memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank. Yang 10, jika kunci dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan digunakan sebagai biaya pengganti kunci dan pembongkaran disaksikan oleh penyewa, ya ini. Lalu 11, memiliki daftar isi dari DSDB dan menyimpan fotokopi dokumen tersebut di rumah untuk referensi. Jadi untuk jaga-jaga dan untuk dokumen, maka si nasabah harus punya nih surat-suratnya. Lalu ke-12, penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank dan penyewa lainnya. Lalu mekanisme pembukaan STB bagi kalian yang mau membuka STB, ini ada mekanismenya. Yang pertama mengisi permohonan penyewaan STB. Tentunya ya kalau kita mau buka rekening pun harus ada mengisi permohonan pembukaan rekening. Kalau di sini berarti mengisi permohonan penyewaan STB. Lalu mengisi surat kuasa atas STB, ya ini penting banget, biasanya pakai materai dan semacamnya untuk agar jadi legal gitu. Terus yang ketiga, mengisi perjanjian sewa menyewa STB dengan bank bersangkutan, lalu menandatangani perjanjian, tentunya ya ada perjanjian di atas materai antara pihak nasabah dan pihak bank. Lalu ada mengisi kartu izin masuk ruangan STB, jadi nggak bisa sembarangan orang bisa masuk ke dalam ruangan STB, karena kan tadi ya ini barang berharga, terjamin keamanannya dan kerahasiaannya, jadi nggak bisa sembarang orang masuk. Nah, ya lalu ada yang jika ingin berhenti menyewa, mengisi surat permohonan penghentian STB. Ada juga nih surat, tadi di awal ketika mau buka ada suratnya, lalu di akhir pun ada suratnya agar legal ya, ketika udah berarti ketika setelah penghentian berarti udah nggak ada urusan lagi nih pihak bank dan pihak nasabah. Lalu ada juga nih hal-hal yang harus diperhatikan dalam STB ketika teman-teman mau menyimpan barang nih, ada hal yang harus diperhatikan penting banget. Yang pertama, adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa antara lain uang sewa, uang agunan kunci, dan denda keterlambatan pembayaran sewa. Jadi jangan seakan-akan ketika teman-teman udah di bank nih, terus dibilangin sama pihak banknya, untuk untuk ibu yang mau buka STB ada biaya sewa, biaya jaminan, dan ada biaya keterlambatan apabila pembayaran sewanya terlambat, Bu. Lah, kok ada bayar ini segala macam ini gitu. Saya nggak tahu apa-apa. Nah, makanya penting banget hal-hal yang harus diperhatikan ketika ibu-ibu atau teman-teman mau menitipkan barang berharganya ke bank. Tadi ya, ingat ada biayanya tentunya. Lalu yang kedua, ada bank tidak bertanggung jawab atas perubahan kuantitas dan kualitas barang yang kita simpan. Jika barang hilang atau rusak, maka bukan merupakan kesalahan bank. Jadi ya, karena tadi bank hanya sebagai penyedia
tempat untuk nasabahnya menitipkan barangnya dan hanya menjamin keamanan dan kerahasiaannya. Jadi untuk kerusakan dan lain semacamnya itu di luar tanggung jawab bank. Karena itu mungkin bisa jadi karena dari barangnya maupun dari ya jenis barangnya kayak gimana itu. Jadi bukan tanggung jawab bank. Lalu ada dilarang menyimpan barang-barang seperti senjata api atau bahan peledak serta segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak SDB yang bersangkutan dan tempat sekitarnya. Tadi ya, karena ketika kalian akan menyimpan barang-barang yang berbahaya, pasti udah ketika sampai di bank pun kalian bakal diusir atau bahkan mungkin bisa dilaporin ke polisi kayak gitu, karena membawa barang-barang yang ilegal. Lalu ada biaya sewa SDB. Yang pertama, biaya sewa besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan dan jangka waktu sewa. Tadi ya ukuran boxnya ada berbagai macam tipenya, ada yang mini sampai dengan ekstra. Jadi biaya sewanya tergantung sama ukuran dan jangka waktu sewanya. Lalu yang kedua, biasanya sewa dibayar per tahun, tapi ada juga yang per bulan, jadi tergantung banknya. Setoran jaminan adalah biaya pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang dan box harus dibongkar. Jadi ya, jaminan ini digunakan sebenarnya untuk tadi kalau misalkan jaga-jaga buat ketika kuncinya hilang atau enggak kayak gitu. Nah, ini adalah saya akan menyajikan dan menjelaskan tentang pelakuan akuntansi maupun jurnal-jurnal transaksi yang terjadi ketika STB. Ini akan saya bacakan contoh soalnya ya. Pada saat penerimaan sewa, pada tanggal 5 Januari 2018, Nona Rina hendak menyewa STB pada Bank Mandiri Jakarta dengan biaya sewa ruang sebesar 6 juta setahun. Uang jaminan sebesar 25 juta yang dapat dikembalikan bila nasabah mengembalikan kunci STB secara utuh. Seluruh pembayaran dilakukan dengan beban rekening giro Rina. Pada saat persetujuan sewa, maka jurnalnya off balance sheet pada 5 Januari 2018. Jurnalnya yaitu rekening lawan kewajiban kontingensi sewa SDB di debit sebesar 31 juta dan ada kewajiban kontingensi sewa SDB 6 juta dan setor jaminan kunci SDB 25 juta itu di kredit. Nah, ini udah beres ya. Ini adalah pelakuan akuntansinya atau jurnal-jurnalnya. Lalu ada pada saat bank menerima setoran pembayaran STB. Setoran jaminan atas sewa tadi ya sebesar 25 juta dan biaya sewanya setahun 6 juta. Maka jurnalnya giro rekening Rina di debit sebesar 31 juta dan yang kreditnya ada pendapatan komisi lainnya sewa 6 juta dan setoran jaminan 25 juta. Jadi angkanya dan tempatnya itu sama aja kayak yang di awal, cuman yang membedakan dulu yaitu jurnal-jurnalnya. Nah, lalu pada saat penyesuaian tiap bulan, Bank Mandiri akan menjurnal sewa STB diterima di muka sebesar 500.000 di debit dan pendapatan sewa STB di kredit sebesar 500.000. Ini 500.000 didapat dari mana? Dapat dari 6 juta dibagi 12. Karena kan tadi 6 juta per tahun ya, maka dibagi 12 bulan. Jadi setiap bulannya yaitu 500.000. Lalu pada saat perjanjian diakhiri atau jatuh tempo, pada saat transaksi jatuh tempo di tanggal 5 Januari 2019, maka jurnal kembali diposting secara off balance sheet dengan membalik jurnal akun kewajiban kontingensi. Tadi ya, membalik akun dari off balance sheet pada kewajiban kontingensi di 5 Januari 2018. Kewajiban kontingensi sewa STB 6 juta di debit, setoran jaminan 25 juta di debit, dan di kreditnya ada rekening lawan kewajiban kontingensi sewa 31 juta di kredit. Lalu pada saat pemutusan perjanjian sewa, misalnya nih udah mau mengakhiri nih sewanya, itu ada jurnalnya. Yaitu setoran jaminan 25 juta di debit dan giro rekening Rina di kredit 25 juta. Terus pada saat pemutusan perjanjian, kuncinya hilang. Nah, jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya setoran jaminan kunci STB 25 juta di debit dan inventaris kantor 25 juta di kredit. Nah, sebelum mengakhiri, saya akan memberikan simulasi pembelajaran saat di kelas gitu pada siswa. Jadi bisa nih melakukan praktek simulasi seakan-akan ada yang menjadi nasabah dan pihak bank. Bagaimana terjadinya transaksi STB ini. Jadi bisa nih menggunakan media ini, media origami. Jadi ini sebagai kotaknya, kotak STB-nya sesuai dengan ukuran, misalnya yang biru ini untuk ukuran mini, yang kuning ini untuk ukuran sedang, yang ini untuk ukuran ekstra. Jadi nanti ada
dibagi siswa yang siapa yang jadi pihak nasabah, siapa yang jadi pihak bank, siapa yang jadi ketik yang bisa berhak untuk memegang kunci dan lain semacamnya. Nanti akan dibuatkan simulasi praktek saat berlangsungnya SDB, transaksi SDB nanti. Gitu. Nanti ini bisa banget diterapkan di kelas. Lalu ada juga ada simulasi yang kedua atau praktek yang kedua. Karena tadi saya mengambil metode pembelajaran tanya jawab dan diskusi, di sini saya akan membagi kelompok sesuai dengan urutan bangkunya, bangku siswa. Jadi dibagi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama warna biru, kelompok kedua warna merah, dan kelompok ketiga warna kuning. Jadi bagi siswa, kita sebagai pendidik akan memberikan pertanyaan terkait SDB yang tadi telah dijelaskan melalui pemaparan. Nah, untuk memastikan bagaimana siswa udah paham atau belum, makanya saya akan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Nanti setiap kelompok akan yang dikepalai oleh pemimpinnya yang duduk di paling depan harus mengangkat warna origaminya untuk menjawab pertanyaan dari yang diajukan oleh guru. Jadi ketika misalnya pertanyaan terus di siswa akan menjawab per timnya per kelompok, maka harus mengangkat warnanya. Oke, itu jadi itulah simulasi atau media pembelajaran yang bisa diterapkan saat proses KBM berlangsung di dalam kelas. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anu Triseptiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.